Salam, saudara kasih dalam Tuhan. Bersyukur kita bertemu kembali dalam doa malam ini. Ya, kita mau naikkan satu pujian pada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kuduskan setiap kami ya Tuhan. Biarlah Engkau kuasai hati dan jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Glory Yesus. Masuk hadirat. Terima kasih Roh Kudus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan.
memanaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Iralama syaralama lama yaralama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ku menyembah. Glory Yesus Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Engkau. Glory Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami rindu ya Tuhan kebenaran-Mu ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi juga ya Tuhan setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Biarlah Engkau bukakan ya Tuhan apa yang kami tidak pahami ya Tuhan. Berbicaralah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat, jemaat Tuhan, di rumah-rumah, di mana saja berada saat ini. Pada waktu-waktu ini kita sedang memperingati tentang pencurahan Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ya. Bahwa semua orang yang menerimanya, ya ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya dan Roh Kudus menjadi penolong di dalam kehidupan setiap kita. Jadi setiap kita, ya semua kita diberikan Roh Kudus, ya kita menerima atau diberikan Roh Kudus. Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita ya sebagai penolong dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mau belajar tentang karunia Roh. Ya, saya beri judul ya. Karunia Roh Kudus diberikan kepada karunia Roh Kudus diberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang dewasa dan orang yang mengasihi Tuhan, ya. Karena ada satu tujuan ketika Tuhan Yesus ya memberikan karunia Roh Kudus kepada kita, ya. Roh Kudus itu adalah bonus sebenarnya. Tapi buah-buah roh itu harus kita kerjakan, ya. Bagian dari perjuangan kita ketika kita mengikuti tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga menghasilkan buah roh. Nah, kemudian kita dikasih bonus yang namanya itu karunia Roh Kudus. Ya. Tapi itu tujuan Tuhan memberikan bukan untuk kepentingan kita. Ya. Karunia Roh Kudus diberikan untuk kepentingan gereja Tuhan. Untuk kepentingan bersama. Maksud dari kepentingan bersama di sini adalah kepentingan supaya untuk pemberitaan Injil supaya banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan secara pribadi. Orang bisa tahu bahwa Allah kita itu hidup, Allah kita itu berkuasa, Dia yang menyelidiki hati, ya. Dia juga yang berkuasa boleh menyembuhkan, ya. Jadi bukan oknum yang menyembuhkan ketika karunia Roh Kudus bekerja ya pada umat Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, ya. Itu Tuhanlah yang menyembuhkan, ya. Karunia Roh Kudus itu terjadi, ya, tentunya diberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dewasa, ya, rohaninya di dalam Tuhan. Bukan dewasa secara fisik, tetapi yang benar-benar dewasa secara rohani. Tetapi di garis bawahi, ya, karunia Roh Kudus tidak membawa seseorang, karunia roh, ya, tidak membawa seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga adalah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita, yang mati di kayu salib, ya, kemudian yang bangkit dan naik yang ke sorga, dan yang kemudian akan datang lagi menjemput kita, orang-orang yang mengasihi Dia, ya. Itulah yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga, dan yang kemudian adalah orang-orang yang meresponi kasih Tuhan itu, ya. Orang-orang yang meresponi keselamatan yang Tuhan berikan dengan cara hidup kudus, ya, mengasihi Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, menjadi saksi Tuhan, ya. Orang-orang yang menunjukkan gambar-gambar Allah di muka bumi. Itulah yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi bukan karunia roh. Karunia roh diperuntukkan untuk memperlengkapi orang-orang kudus di dalam pelayanannya, pemberitaan Injil. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk mempermuliakan orang tersebut yang memiliki karunia roh. Nah itulah kadang-kadang yang membuat orang menjadi
salah, menjadi sesat, ya, karena karunia Roh Kudus dipergunakan untuk kemuliaannya, ya. Karunia Roh Kudus dipergunakan untuk hal yang lain, ya. Nah, itu sehingga itu menjadi salah dan itu dipertanyakan, apakah itu betul karunia Roh Kudus atau jangan-jangan ada roh lain? Karena karunia Roh Kudus itu pasti mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk mempermuliakan diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk cari nafkah, ya, atau cari keuntungan, popularitas, tidak, ya, tetapi karunia Roh Kudus diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk jiwa-jiwa boleh diselamatkan, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, ya. Jadi di sini, ya, orang yang mengasihi Tuhan itu tentunya firman Tuhan katakan, ya, orang yang mengasihi aku dia akan melakukan firmanku. Itu orang yang mengasihi Tuhan, ya. Tentu dia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan pasti orang yang memberitakan Injil, ya. Itulah orang-orang yang akan diberikan, ya, karunia Roh Kudus, ya. Jadi kalau lepas daripada itu kita pertanyakan, itu karunia Roh Kudus atau apa, ya? Karena itu hanya diberikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu yang melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan tentunya orang yang memberitakan kabar baik, Injil untuk kerajaan sorga. Saya mau bacakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ya. Kemudian ayat 5, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, ya. Ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semuanya. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, ya. Jadi kembali lagi karunia roh bukan untuk kepentingan pribadi, ya, untuk popularitas, supaya kita dihormati, ya, tidak, ya, tetapi untuk kepentingan bersama, maksudnya untuk keselamatan, untuk memperlengkapi tubuh Kristus, ya, untuk memperlengkapi tubuh Kristus untuk pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil. Karena dikatakan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang, ya. Jadi kalau ada perbuatan ajaib, ya, layaklah Tuhan dipermuliakan. Karena itu bukan perbuatan kita, tetapi perbuatan Tuhan, ya. Nah, masalah orang yang hatinya melenceng ketika seseorang memiliki karunia roh itu memang bisa terlihat, tetapi bisa juga tidak terlihat. Itu sangat dalam sekali, ya, tersimpan di lubuk hati seseorang, hati nurani seseorang yang terdalam, ya. Apakah dia kemudian akan meleset dengan apa yang Tuhan berikan? Dan ingat, itu apa yang Tuhan berikan Tuhan bisa ambil lagi, ya. Kemudian ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, ya. Jadi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi karunia roh untuk pemberitaan Injil dalam rangka penyelamatan jiwa-jiwa yang hilang, ya. Tidak ada tujuan yang lain. Gak ada tujuan yang lain. Tujuannya hanyalah untuk penyelamatan, ya. Ada fenomena dulu, ya. Orang begitu mengejar sekali, ya, karunia roh, karunia berbahasa roh, karunia bernubuat. Seakan-akan setelah orang berbahasa roh, setelah orang bernubuat, seakan-akan dia kelasnya lebih tinggi, ya, tanpa memperhatikan bagaimana karakter hidup pribadinya, ya, tanpa memperhatikan apakah dia sudah memiliki perubahan karakter di dalam kehidupannya, ya, tidak memperhatikan itu, tetapi yang dikejar adalah karunia roh. Minta supaya bernubuat, minta supaya berbahasa roh. Itu tidak salah, ya. Tetapi kalau kita hanya sampai di situ, tetapi kita tidak memiliki niat atau perjuangan untuk memiliki perubahan karakter di dalam kehidupan kita, itu semua hanyalah sia-sia saja. Itu justru akan membawa pada kebinasaan. Tetapi kita percaya firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan ular kepada anaknya ketika anaknya meminta roti, ya, meminta roti. Atau Tuhan tidak akan memberikan kalajengking ketika anaknya meminta telur.
Artinya ketika Tuhan, anaknya meminta hal yang baik daripada Tuhan, ya, Tuhan tidak akan memberikan yang buruk. Maksudnya belum tentu ketika kita meminta karunia roh, tetapi kalau karunia roh itu justru membuat kita itu tersesat, justru membuat kita itu melukai hati Tuhan dan akhirnya kita binasa, Tuhan tidak akan berikan. Dan bisa saja seakan-akan orang bernubuat, seakan-akan orang menyembuhkan orang sakit, tetapi jangan-jangan itu dicurigai bukan daripada Tuhan, ya. Karena iblis pun ya bisa istilah kata meramal, ya. Seakan-akan bahasa rohani Kristennya adalah bernubuat, ya. Padahal itu hanyalah sebuah ramalan, ya. Atau tentang menyembuhkan, ya. Iblis juga bisa menyembuhkan, ya. Tetapi ternyata itu bukan daripada Tuhan, ya. Jadi kalau tidak salah kita meminta karunia roh, minta bahasa roh, minta bisa menyembuhkan orang sakit, tidak salah, ya. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita adalah ya perubahan karakter di dalam diri kita, ya. Tujuan kita apa? Kalau kita minta tanpa satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Sebenarnya karunia Roh Kudus itu otomatis, ya. Ketika Tuhan mau memberikan, ketika kita melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, otomatis Tuhan akan memperlengkapinya, ya. Ketika kita membutuhkan dan Tuhan pandang itu perlu, ya, untuk memperlengkapi dalam pekerjaan pelayanan pekerja Tuhan, itu otomatis Tuhan akan berikan tanpa kita memintanya, ya. Kalaupun kita meminta juga tidak salah, ya. Tetapi saya rasa tidak perlu mengejar itu sebuah keharusan, ya. Untuk bahasa roh, ya, firman Tuhan katakan, kalau orang berkata-kata dengan bahasa roh, dia berkata-kata kepada Allah, ya. Itu untuk kita berdoa, berkata-kata kepada Allah, ya. Tidak salah, ya, untuk membangun, bukan untuk membangun orang lain bahasa roh, tetapi untuk membangun iman kita, membangun roh kita sendiri, ya. Dan firman Tuhan katakan jangan melarang orang berbahasa roh, ya. Tetapi di sini intinya adalah karunia roh itu, ya, supaya kita bisa kuat, ya, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bahwa karunia roh, pencurahan Roh Kudus itu supaya kita sanggup diberikan kemampuan untuk menjadi martir, saksi-saksi Tuhan di muka bumi ini, ya, dan diperlengkapi dengan hal-hal yang semacam itu. Dalam Matius 10 ayat 7, ya, dikatakan sampai 8, kemudian ya sampai ke 8 saya tulis di sini, ya. Matius 10 ayat ke-7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ya. Kemudian dikatakan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya. Artinya semua karunia roh yang Tuhan berikan, Tuhan memesankan kepada murid-muridnya ketika itu supaya pergi memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, ya, bangkitkanlah orang mati. Itu pekerjaan yang spektakuler, pekerjaan yang ilahi sebenarnya. Usirlah setan-setan, ya. Semuanya itu memang untuk memperlengkapi pelayanan murid-murid rasul-rasul, dan kita percaya juga kalau memang kita membutuhkan itu, Tuhan juga akan memberikan kita hal itu. Ya, lalu dikatakan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, ya. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma, ya. Tuhan memesankan kepada murid-muridnya ketika itu, ya. Kalau dia diperlengkapi dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi, ya. Urapan yang daripada Tuhan, karunia roh, menyembuhkan orang sakit, ya, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan. Jangan kamu bisniskan, ya. Mungkin saya tidak tahu apakah ada orang menjadikan itu menjadi satu bisnis di dalam kehidupannya atau satu pekerjaan untuk mata pencarian penghasilannya. Saya tidak tahu apakah ada orang seperti itu. Tetapi di sini ketika itu Tuhan memesankan kepada murid-muridnya, karena kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, Tuhan mengingatkannya, karena itu berikanlah itu pula dengan cuma-cuma, ya. Jangan sampai ketika seseorang memiliki karunia roh ini, ya, hati kita bergeser, ya. Hati kita bergeser
ketika mungkin kita orang memberikan korban syukur, ya ketika kita mungkin berdoa untuk orang menyampaikan kebenaran Injil, kita berdoa kepada orang sakit, kemudian orang itu sembuh, ya. Kita sering diberikan orang persembahan, tidak salah kita menerimanya, ya, tidak salah kita menerimanya. Tetapi kalau apa yang kita kerjakan, pelayanan yang kita kerjakan, ya, kita memanifestasikan karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita, kemudian kita pikiran kita, hati kita yang terdalam, ya, itu menjadi sebuah mata pencarian atau penghasilan kita, saya rasa itu meleset, ya. Saya rasa itu tidak benar. Karena Paulus sendiri mencontohkan kepada kita sebagai hamba Tuhan, ya, pelayan Tuhan, dia katakan aku bekerja keras, ya. Dia bekerja keras, ya, membuat sebuah tenda untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga untuk menghidupi pelayanannya supaya motivasinya baik, ya. Sekali lagi tidak salah kalau ada orang yang menyalurkan berkat kepada kita, ya, atau orang memberikan persembahan kepada Tuhan melalui kita, ya. Tetapi itu jangan menjadi satu tujuan, ya, sehingga kita menjadi orang yang spesialis untuk mendoakan, ya, dan kemudian seperti kita orang yang diupah untuk itu, ya. Sungguhnya itu sebuah penghinaan bagi kita, ya. Karena kita berdoa, ya, apa yang kita lakukan itu ada persembahan kita untuk Tuhan, ya. Pelayanan kita itu adalah wujud kasih dan cinta kita kepada Tuhan, ya. Dan saya harap tidak ada juga kita yang seperti itu. Hanya saja di sini kita mengingat kembali bagaimana Tuhan mengingatkan murid-muridnya, apa yang telah diterima, ya, apa yang telah diperoleh cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma, ya, tercatat di dalam Matius 10 ayat 8 ini. Kemudian seorang yang memiliki karunia roh, pertama dia tentu harus memiliki karakter Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam dirinya. Ya, saya bacakan 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, ya. Sifat kasih itu adalah sifat Allah. Kita tahu, saya kembali lagi selalu mengingatkan, ya. Firman Tuhan mengatakan kasih itu adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, ya, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ya, dan seterusnya, ya. Kasih itu sifat Allah. Kalau seseorang yang mengatakan dirinya memiliki karunia roh, tetapi karakternya nggak berubah, mau minta gila hormat, minta dihormati, merasa terpandang, merasa level imannya lebih daripada yang lain, ya. Atau mungkin, ya, seorang jemaat memiliki karunia roh, ya, sedangkan seakan-akan gembalanya dipandangnya tidak. Padahal dalam pemberitaan firman Tuhan pun, ya, seorang hamba Tuhan atau seorang gembala itu adalah bagian dari karunia roh, ya. Tetapi mungkin saja ada seorang jemaat karena dia merasa sudah pernah berdoa dan menyembuhkan orang sakit, dia merasa sudah bernubuat, lalu dia merasa lebih dari gembalanya, ya. Itu tentunya salah. Kenapa? Karena karunia roh untuk memperlengkapi tubuh Kristus di dalam gereja, ya. Makanya ada jawatan rasul, nabi, dan sebagainya, semua untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Demikian juga dengan karunia roh, untuk saling melengkapi. Jangan merasa diri kita merasa lebih daripada yang lain, ya. Jadi orang yang memiliki karunia roh harus memiliki karakter Allah. Kalau dia tidak memiliki karakter Allah, jangan-jangan orang itu bukan karunia yang berasal dari Roh Kudus, ya, tetapi dari roh lain, ya. Dan mungkin juga kita banyak mendengar fenomena, ya, seseorang yang
gak pernah datang ke gereja, ya, gak pernah ibadah, ibadahnya Senin Kemis, mungkin tahunan sekali, setahun sekali kalau Natalan, itu pun kalau pesta Natal, kalau potong babi, potong RW, potong daging, ya baru datang, ya. Lalu dikatakan, oh dia punya karunia roh bisa menyembuhkan. Kenapa dikatakan punya karunia roh? Kan dia berdoa itu waktu itu dengan nama Tuhan Yesus. Ya. Lalu kita datang berbondong-bondong minta doakan. Orang-orang sakit datang ke sana minta didoakan. Lalu mereka itu dia berkarunia, ya. Dan nyatanya orang itu sembuh. Dia pakai nama Tuhan Yesus, ya. Saudara, sekalipun pakai nama Tuhan Yesus, kalau kehidupannya tidak memiliki karakter Tuhan, dia sendiri jauh daripada Tuhan, ya. Gak suka baca firman, gak suka berdoa, ya. Karakternya gak berubah, tidak memperdulikan gereja. Ya, kenapa kita harus peduli dengan gereja? Karena gereja itu adalah lembaga Allah di muka bumi, ya lembaga Allah. Jadi kalau kita tidak peduli dengan lembaga Allah, ya itu ada sesuatu yang nggak beres dalam kehidupan kita. Ya, kita harus terikat dalam persekutuan di dalam rumah Allah, di dalam sebuah gereja. Walaupun saat ini mungkin kita tidak bisa bergereja yang wajar yang datang setiap hari Minggu. Tetapi kita harus tetap terikat dalam sebuah persekutuan di dalam gereja satu dengan yang lainnya. Ya mungkin malam ini kita agak panjang ya daripada hari-hari yang kemarin saya mau selesaikan ini. Ya, jadi pentingnya klarifikasi satu ketentuan kita melihat orang yang berkarunia roh. Jadi orang yang berkarunia roh itu memang harus orang yang tentunya memiliki karakter Allah di dalam dirinya. Dia menunjukkan bagaimana sikapnya, ya. Sebagai orang percaya, ya. Jangan kita datang ke orang dan satu hal lagi, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Sesungguhnya kita ini anak-anak Allah. Coba saudara kita bayangkan, kalau anak kita butuh sesuatu, ya, umpamanya dia mau bayar uang kuliahnya, uang sekolahnya, kemudian dia bilang sama temannya, tolong bilangin dong sama orang tuaku, mamahku atau papahku, ya, bahwa aku perlu bayar uang kuliah, bayar uang sekolah. Ya. Lalu datanglah temannya ke kita sebagai orang tua dari anak kita. Dia bilang, om, tante, ya, itu si A anak tante itu perlu bayar uang kuliah, dia bilang sama saya. Tentu kita akan merasa sakit hati. Tentu kita akan merasa tersinggung. Ya, loh kok ngomongnya sama kamu? Apa, ada masalah apa? Ya, kenapa dia nggak ngomong langsung ke kami sebagai orang tuanya? Pasti kita sebagai orang tua akan mempertanyakan itu. Ada masalah apa dengan anak kita? Kok anak kita ini ada masalah, ada keperluan, ada kebutuhan, kok pakai perantara temannya, ya, meminta kebutuhannya ke kita? Pasti kita akan bertanya, ada masalah apa dengan anak kita ini? Kok ada sesuatu hubungan kita nggak beres, ya, antara orang tua dan anak, ya. Nah demikian juga dengan kita, ya, sebagai anak-anak Allah, ya. Sesungguhnya kita punya punya hubungan dengan Tuhan yang kita bisa langsung meminta kepadanya, langsung berbicara kepadanya melalui doa kita, ya. Kalau hubungan kita baik, kalau hidup kita di dalam kerohanian kita sebagai orang percaya itu baik di dalam Tuhan, ya. Sah-sah saja kita sebagai orang percaya saling mendoakan, ya. Sah-sah saja kita sebagai orang percaya saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain, ya. Tetapi kalau kita bergantung kepada doa orang, hanya doa orang tersebutlah yang sampai kepada Tuhan. Kita berdoa sendiri kepada Tuhan, ya. Daripada, ya, kita melalui orang lain. Ya, kalau kita terus-terusan melalui orang lain tentu pasti ada yang gak beres dalam kehidupan kita. Ya. Apalagi kalau kita mempercayai hanya orang tersebutlah yang doanya itu sampai ke Tuhan. Ya. Saudara ingat, doa orang benar besar kuasanya. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita ini benar-benar sebagai anak Allah, ya, yang mengejar kekudusan, yang mengejar kesempurnaan walau hidup kita masih belum sempurna juga. Ya, tapi kita mengejar dan berusaha untuk hidup baik di hadapan Allah. Kita percaya doa kita pasti kok didengar. Karena dia adalah Bapa di dalam kehidupan kita. Dia bukan saja Tuhan tetapi Bapa.
Kalau namanya Bapak itu dia pasti akan memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Ya, jadi sekali lagi tidak salah kalau kita minta didoakan, tetapi kalau kita seakan-akan ada sesuatu yang khusus kepada orang lain sehingga kita mengandalkan doa orang lain, saya rasa itu tidak benar, ya tidak benar. Karena itu diberikan kepada kita, anak-anaknya. Jadi kembali lagi pada urutan tersebut, ya kita harus memiliki karakter Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Kemudian orang yang memiliki karunia roh harus hidup dalam kebenaran, ya. Kalau orang yang memiliki karunia roh ternyata yang seperti umpamanya datangi orang, kita minta didoakan oleh dia, ya katanya dia memiliki karunia kesembuhan, ternyata motivasinya sudah salah, ya tidak takut Tuhan, ya apalagi kalau sampai orang tersebut, ya ternyata ujung-ujungnya masih berdukun-dukunan. Maksud saya dukun-dukunan tuh, masih percaya dengan daun-daun. Kalau mau pergi keluar kota, taruh daun apa di mobil, ya. Kalau Kalau ada sesuatu, taruh benang, ya. Mungkin ada hal-hal yang lain lagi, ya. Contoh-contoh lain yang mungkin saudara lebih tahu dari saya, ya. Nah, itu kita tidak hidup dalam kebenaran, ya. Tentunya orang demikian pasti itu bukan karunia Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Walaupun dia bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Pasti bukan karunia Roh Kudus. Karena kalau karunia yang daripada Tuhan itu, orang itu memiliki kebenaran, memiliki firman di dalam kehidupannya, hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Memisahkan diri, arti memisahkan diri itu kalau orang melakukan hal yang jahat, dia tidak melakukan hal yang jahat. Kalau orang melakukan okultisme, ya walaupun cuman daun aja, ya taruh lombok apa, kalau hari hujan, ya lempar cabe lombok atau apa, ya lempar pakaian ke atas rumah, ya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran tidak melakukan itu. Orang yang di dalam Tuhan, orang yang benar-benar memiliki karunia Roh Kudus, ya tidak akan melakukan semua itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah, ya hidup bergaul dengan Tuhan. Yang saya katakan tadi beribadah. Ibadah itu ibadah di gereja, ya. Dan ibadah itu juga tidak dibatasi hanya sekedar ibadah dalam gereja. Ibadah itu adalah kehidupan kita setiap hari, ya. Bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan, ya. Apakah kita ini orang yang beribadah atau tidak? Orang yang memiliki karunia roh, ya, kehidupannya detik demi detik itu adalah ibadahnya kepada Tuhan. Melakukan hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan, ya. Menyembah Tuhan, bukannya menyembah Tuhan bahasa roh, menyembah Tuhan tiap detik, tidak. Tetapi arti menyembah Tuhan itu hatinya itu memiliki penundukan diri kepada Tuhan, ya. Penundukan akan hukum-hukum Tuhan, akan firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Allah. Itulah orang yang beribadah kepada Tuhan. Itulah orang yang memiliki roh, karunia roh yang asli yang daripada Tuhan. Kemudian hidup bergaul dengan Tuhan itu hidup dalam doa dan firman Tuhan, ya. Orang yang hidup dalam doa dan firman, tentu dia rajin berdoa seperti yang saya sudah katakan tadi. Tentu orang yang suka membaca firman, ya. Hidup bersekutu dengan Tuhan itu yang dimaksud juga adalah memperkarakan segala hidupnya itu, langkah hidupnya, ketentuan hidupnya itu kepada Tuhan, ya. Orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang memiliki karunia roh itu adalah orang yang bersekutu dengan Tuhan. Arti yang bersekutu dengan Tuhan itu, dia itu memperkarakan setiap tindakannya, ya. Ketika dia ingin melakukan hal yang jahat kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, gak usah orang baik dia berbuat jahat, gak usah kita bicara seperti itu. Orang yang jahat kepadanya melukai hatinya, ya, dan dia ingin membalas hal yang jahat, dia memperkarakan itu kepada Tuhan, ya. Artinya dia berpikir, ini kalau aku lakukan ini, ya, kira-kira Tuhan senang nggak, ya? Kalau dia rasa Tuhan nggak akan senang dia berbuat seperti itu, ya, dia tidak akan lakukan. Itulah orang yang bergaul karib dengan Tuhan.
Kalau aku mau, jadi bukan persoalan ini Tuhan seneng gak aku pakai baju merah. Atau barangkali Tuhan maunya aku pakai baju biru hari ini. Bukan persoalan masalah baju yang kita pakai. Tetapi pikiran kita, hati kita, perasaan kita sejalan gak dengan Tuhan? Itu adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Dia memperkarakan setiap pikirannya, perasaannya, tindakannya. Ya, jadi bukan persoalan kita di hari ini pakai baju apa ya? Tuhan maunya kita pakai baju apa? Kita mau pakai sendal apa nih kalau jalan? Ya, saya rasa Tuhan tidak juga terlalu mempersoalkan masalah-masalah seperti itu. Bisa saja sih, ya bisa saja. Tapi untuk hal-hal spesial mungkin bisa, tetapi tidak dalam hal pada umumnya, ya. Bisa saja itu terjadi, mungkin Tuhan ingin melepaskan dia dari orang yang mau mencelakai dia, bisa saja itu terjadi. Tapi itu tidak umum. Sedikit-dikit kita tanya dengan Tuhan, kita mau pakai baju apa, warna baju apa, ya. Yang penting baju itu pantas, Tuhan sudah berikan akal budi kepada kita. Ya, pantas nggak kita pakai baju ini? Kalau bajunya terlalu pendek, umpamanya seorang wanita memakai rok terlalu pendek, ya, atau pakai bajunya terlalu terbuka, itu nggak usah pakai karunia roh, nggak usah tanya-tanya Tuhan, ngerepot-repotin, ya. Tuhan sudah beri pikiran akal budi kepada kita. Makanya kita nggak ada hukum tertulis baju kita harus tangannya panjangnya segini, ya, harus selutut atau semata kaki, tidak ada di dalam kekristenan seperti itu. Tetapi Tuhan sudah memberikan hati nurani, akal budi, ya, memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Nggak perlu juga untuk itu pakai karunia Roh Kudus, ya, pakai akal budi yang baik saja yang berasal daripada Tuhan. Ya, kemudian Roma 12 ayat 2, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, jadi karunia roh itu diperuntukkan supaya setiap kita, ya, dapat membedakan, ya, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Orang yang memiliki karunia roh harus bisa membedakan semua itu. Kita juga harus bisa membedakan ini dari Tuhan atau enggak. Maksudnya seperti ini yang ingin saya sampaikan, ya. Jangan sedikit-sedikit kita itu, oh ini dari Tuhan, ya. Kalau sedikit-sedikit kita bilang ini kata Tuhan, ya. Sedikit hati kita berbicara lalu kita katakan kata Tuhan. Padahal bukan kata Tuhan. Itu kata hati kita sendiri. Apalagi kata-kata yang tuduhan kepada orang lain, ya. Jangan-jangan kita justru orang yang tidak tahu, ya, pribadi Tuhan, ya. Artinya kita tidak menghormati Tuhan, ya. Kita mengatasnamakan Tuhan, kata Tuhan kamu nggak boleh ini, kata Tuhan kamu seperti ini. Padahal Tuhan nggak bicara seperti itu. Itu suara hati kita saja, ya. Itu hanya perasaan kita saja, ya, bukan daripada Tuhan. Nah, kalau seseorang seperti itu sedikit-sedikit kata Tuhan, sedikit-sedikit kata Tuhan. Saya katakan orang itu sebenarnya tidak memahami Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak mengerti keagungan dan kebesaran Tuhan. Sehingga dia selalu mengatasnamakan Tuhan. Ya, orang demikian tidak mengerti tentang keagungan dan kebesaran Tuhan. Dan yang kedua, orang demikian adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Kok bisa-bisanya mengatasnamakan Tuhan yang belum tentu daripada Tuhan, ya. Marilah kita menyadari, ya. Mungkin ada orang-orang yang terbawa orang lain yang sedikit-sedikit kata Tuhan. Pada malam hari ini kita diingatkan kembali, ya, bahwa tidak semua suara hati kita ini adalah suara Tuhan yang untuk kita sampaikan kepada orang lain, untuk kita peringatkan kepada orang lain, ya. Biarlah kita benar-benar menguji. Karunia roh itu memang ada. Dan itu diberikan untuk memperlengkapi pekerjaan, pelayanan, ya, untuk pemberitaan Injil, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Bukan untuk diumbar, ya, atau untuk kepentingan sendiri, untuk popularitas dan sebagainya. Tetapi semua untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kita uji segala sesuatu. Kalau dikatakan orang itu memiliki karunia roh, bagaimana tentang hidupnya? Apakah dia memiliki perhatian kepada
kepada Tuhan dan kerajaannya. Apakah dia hidup dalam kebenaran? Apakah dia hidup dalam takut akan Tuhan? Tidak semua orang yang ada di dalam gereja atau yang disebut pekerja dalam gereja itu orang yang takut akan Tuhan. Bisa saja dia tercatat sebagai pekerja di dalam gereja, tapi ternyata 1 tahun sekali saja datang beribadah. Bagaimana mungkin orang demikian adalah orang yang memiliki karunia roh. Lalu kita kata, oh dia punya karunia roh. Ternyata ujung-ujungnya ya ada hal yang lain yang dikerjakannya yang bukan daripada Tuhan. Mari kita menguji segala sesuatu. Dan yang lebih utama ya, yang lebih utama dalam kehidupan kita, kejarlah kekudusan dan takut akan Tuhan. Itulah yang akan membawa kita ke sorga. Kalau Tuhan memberikan karunia roh kepada kita, biarlah kita pergunakan untuk pujian dan kemuliaan Tuhan. Untuk jiwa-jiwa boleh diselamatkan untuk kerajaan sorga. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita, memenuhi kehidupan kita. Ya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Yesus Tuhan. Glory. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang dulu tak ku pikirkan, itu yang kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang dulu tak ku pikirkan, itu yang kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu,
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, jemaat kasih karunia ya Tuhan, sahabat-sahabat FB, kiranya Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, penuhi kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau Tuhan memberikan ya Tuhan karunia roh kepada kami ya Tuhan, biarlah kami pergunakan semua untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami rindu ya Tuhan. Hari lepas hari kami membenahi diri kami ya Tuhan. Karakter kami, sikap kami ya Tuhan. Biarlah semakin hari kami rindu semakin indah di hadapan Tuhan. Kami rindu berjuang ya Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau memberkati kota kami dan bangsa kami. Haleluya. Glory Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh sudah berdoa kepada Tuhan, kami sudah belajar ya Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga ya Tuhan. Biarlah setiap keluarga ya Tuhan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Damai sejahtera ya Tuhan turun atas setiap kami. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Kiranya anugerah yang daripada Bapa, cinta kasih dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai hidup kami dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa pada malam hari ini. Kita percaya doa-doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tahu ya, biarlah kerohanian kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.